Nah, gitu. terutama kalau yang online ini guru-guru milenial dong ya, dia lebih advance ya, lebih karena udah lebih familiar dengan internet dan media sosial gitu. Tentu mereka Betul, betul. justru ya guru-guru milenial ini yang dibutuhkan sekarang kan ya Mbak. Guru-guru yang 50 tahun ke atas ya agak repot untuk adaptasi kan. Jadinya Tapi nggak, ya secara umum Mbak Rin, betul, data kami di komunitas guru belajar itu menunjukkan bahwa memang guru yang lebih muda itu biasanya tingkat kecemasannya terhadap teknologi itu lebih rendah gitu kan, karena memang udah lebih biasa menggunakan gitu ya, dalam konteks bukan sebagai guru pun mereka aktif gitu kan di dunia digital dan sebagainya. Jadi memang yang lebih tua biasanya lebih cemas, lebih nggak terbiasa dan sebagainya. Tetapi proses belajarnya selama memang ada komitmen gitu ya, motivasi internal untuk berubah dan memang melihat kebutuhan anak, itu kita lihat banyak juga yang kemudian bisa belajar dengan sangat cepat, walaupun sebelumnya tuh kita ngajarinya tuh mulai dari gimana pakai WhatsApp gitu kan, terus email itu apa gitu, masih harus diajarkan dari awal gitu ya. Banyak kita ada jenjangnya gitu pada saat kita ada gerakan sekolah lawan corona ini yang dilakukan kampus Guru Cikal, keluarga kita, sekolah Dotmu dan komunitas guru belajar Nusantara. Nah, itu pelatihannya tuh dari mulai yaitu cara install WhatsApp, gimana buka email dan seterusnya. Jadi bukannya soal platform atau apa, betul-betul yang kayak literasi digital yang sangat dasar. Itu kita lihat banyak guru-guru dari Bantaeng gitu ya, di Sulawesi Selatan, dari daerah-daerah di Jawa Barat dan sebagainya yang bisa berubah dan belajar dengan cepat gitu. Tapi iya. ya butuh didampingi. Saya pernah bercakap juga dengan satu pengelola pendidikan internasional, saya nggak usah sebut ya Mbak ya. Mereka canggih banget untuk mengikuti platform-platform yang ada di dunia gitu ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan negeri itu kan diskrepansinya tinggi banget Mbak. Jomplang lah ya. Kalau di sana mereka udah pakai platform yang up to date lah, yang di Amerika udah biasa untuk long distance learning ini ya. Nah, sementara di kita ini kan masih gagap nih untuk orang masih pakai ruang guru, masih pakai yang platform-platform yang sederhana gitu ya. Mbak Ella sendiri nggak melihat kekhawatiran ini, Mbak? Artinya ada segelintir orang ya, mungkin 20% dari total siswa ini udah maju lebih pesat ya dengan kecanggihan teknologi ini. Sementara sebagian besar terutama sekolah-sekolah negeri dan di daerah itu mereka masih harus terseok-seok gitu ya untuk beradaptasi. Sangat amat khawatir karena teknologi itu kan membawa isu kesenjangan juga. Digital divide itu nyata kan. Jadi di satu sisi ada anak yang mungkin pada saat pembelajaran jarak jauh ini dapat lebih banyak daripada sebelum wabah gitu kan, karena kemudian sumber daya belajarnya itu macam-macam, orang tuanya mendukung, jadi ibaratnya gurunya juga bagus, Inovatif berusaha, ya. sekolahnya ngasih fasilitas, orang tuanya pun terlibat. Nah, di sisi lain ada anak-anak yang nggak dapat akses sama sekali, orang tuanya pun ya mau nggak mau harus kerja, nggak bisa ngasih perhatian, ada tekanan ekonomi, gurunya kompetensinya rendah gitu. Jadi memang kesenjangan capaian, kesenjangan kesempatan itu nyata menjadi makin besar gitu ya dengan adanya teknologi pembelajaran jarak jauh maupun situasi pandemi itu nyata, dan itu memang jadi tantangan dan PR yang harus kita selesaikan. Tapi isu kesenjangan dalam pendidikan ini juga bukan isu baru. Sebelum corona pun sebetulnya kesenjangan itu nyata. Ada sekolah yang gurunya lengkap, bagus gitu, ada sekolah yang boro-boro gitu ya, punya cukup guru atau fasilitas. Jadi ini memang pekerjaan besar yang harus kita selesaikan terus-menerus, tapi bahwa corona itu membawa dampak bukan cuma jangka pendek sekarang anak nggak bisa sekolah, tetapi jangka menengah dan jangka panjang dengan adanya kesenjangan capaian ini, bukan cuma untuk anak-anak rentan dalam kemiskinan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak inklusi, Mbak, itu yang bikin saya gelisah. Anak-anak dengan disabilitas itu, mereka itu banyak sekali intervensi terapi gitu ya, bimbingan pendidikan yang perlu dilakukannya tuh dengan tatap muka. Nggak akan bisa efektif sama sekali. Kalau anak-anak yang nggak punya kebutuhan khusus, mungkin kita bisa bilang ya
jarak jauh itu efektif 50% gitu ya, atau mungkin Iya. 70%. Tapi kalau anak-anak kebutuhan khusus ini mungkin efektifnya itu cuma 20% atau bahkan 10% gitu. Nah, ini mereka yang betul-betul perlu segera dapat dukungan juga gitu ya. Orang tuanya itu betul-betul dapat dukungan penuh, dukungan kapasitas, nanti proses remedial, kemudian juga kalau masyarakat rentan miskin itu perbaikan intervensi gizi dan sebagainya. Jadi banyak PR-nya memang, karena corona ini yang jadi berlipat ganda makin sulit, gitu. Mhm. Nah, nanti ketika keadaan normal ini, apa yang pertama harus dilakukan ya, Mbak, untuk catch up ini ketertinggalan ya, terutama dalam menstandarisasi, kualitas output anak didik ya, Mbak, ya? Oh, kita mau Iya, yang relakan saja pertama 1 tahun ini kita anggap, ya sudah, hilang gitu ya, kita harus mulai lagi dari awal gitu? Yang pertama, yang paling penting tadi saya udah sampaikan sebetulnya assessment. Jadi, kita perlu assessment-nya ini bukan dalam bentuk ujian nasional atau ini, tapi semua guru perlu sebetulnya kemampuan anaknya itu sampai mana, gitu ya. Jadi untuk melihat antara, ketuntasan kurikulum, apa yang seharusnya sudah bisa mereka pahami, nanti begitu masuk pertama kali di-assess dulu. Jadi kita tahu kesenjangannya gimana. Karena kan kalau di sekolah itu kesempatannya mungkin setiap hari bisa dicek gitu ya, Mmm. pemahaman sampai mana dan sebagainya lebih kelihatan. Nah, begitu nanti kita kembali ke sekolah dan kalau bisa dari sekarang pun gitu ya dilakukan assessment yang berkelanjutan untuk melihat kebutuhan masing-masing anak itu seperti apa gitu. Mmm. Nah, yang kedua itu tentu kemudian ya remedial program gitu, Mmm. eee untuk memang melakukan, diferensiasi cara mengajar, bahkan mungkin, kompetensi dasar yang diajarkan, tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan. Kita nggak bisa samaratakan, kita anggap semua anak yang ada di kelas 1 SD di sekolah kita itu butuh sesuatu yang sama, jadi kemampuan untuk mengajar sesuai levelnya, memberikan tugas yang beragam, ngasih lebih untuk anak yang memang butuh lebih, itu harus dilakukan oleh, guru. Nah, Mulai. yang ketiga itu sebetulnya intervensi-intervensi lain yang nggak berkaitan dengan akademik. Jadi banyak anak yang tertekan secara mental, mungkin jadi korban kekerasan, Mhm. punya frustasi, merasa lonely, dan sebagainya, itu juga butuh dukungan sebetulnya dari, sekolah. Dan ini bukan cuma pekerjaan guru BP, guru BK aja gitu kan Mhm. sebetulnya, tapi semua wali kelas, semua guru harusnya, bisa membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Karena memang ini kan situasinya anak isolasi, bosen, kangen Mhm. teman dan sebagainya. Nah, ini juga, bisa dimulai dari sekarang. Nah, yang keempat yang menurut saya penting terus melibatkan orang tua. Jadi walaupun sekarang kayaknya tuh orang tua kebebanan, kesusahan, mungkin juga udah nggak sabar kapan sih nih anak balik lagi ke sekolah gitu ya, bisa bisa nitipin lagi dan sebagainya. Nah, sebetulnya modal, keterlibatan selama, masa pandemi ini jangan sampai nanti berbalik lagi 180 derajat pada saat pertemuan tatap muka sudah dimulai. Jadi koneksi antara rumah dan sekolah, komunikasi yang, baik antara guru dan orang tua ini harus dipertahankan terus nanti, sehingga ya jangan sampai kembali ke asal gitu, jangan sampai tingkat keterlibatannya itu ya kalau menurun pasti karena, udah dibagi lagi gitu ya, bebannya dengan, guru dibandingkan pada saat sekarang gitu misalnya. Tetapi kita harapkan tentu, apa ya, kesadaran orang tua ini juga tetap tinggi, mereka juga tetap terlibat dalam proses pembelajaran anak walaupun nanti sekolah sudah dibuka kembali. Mhm, dan ini kan harus menjadi, apa namanya, agenda pemerintah juga ya, Mbak, karena kalau mau menggerakkan sekolah negeri, mengharapkan inisiatif dari guru maupun kepala sekolah di setiap sekolah tentu kecil lah harapannya. Artinya mereka harus ada instruksi ya kan dari Iya, Depdikbud iya. gitu ya. Artinya ini harus Kami menjadi ini program kalau nasional. iya, kalau Kemdikbud sebetulnya kan, sudah ada beberapa orang saya memang apa, PSPK kami nggak kerja dalam konteks Covid ini gitu ya sama, Kemdikbud, tetapi saya tahu ada kurikulum darurat yang sudah disiapkan, ada kebijakan-kebijakan, anggaran gitu ya untuk, alokasi BOS dan, BOP juga yang jadi lebih, fleksibel gitu di masa, pandemi seperti ini. Kemudian itu subsidi kuota data dan sebagainya. Jadi sudah ada beberapa kebijakan, tapi ya mungkin, kalau dalam konteks, organisasi, saya itu kami, Sekolah.mu, Kampus Guru Cikal dan keluarga kita itu kita kerja dengan, Pemprov DKI Jakarta, dengan Pemprov, Jawa Tengah,
dan juga dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng, kemudian juga dengan pemerintah Kota Bandung gitu ya. Jadi memang ada beberapa Pemda yang kami bantu prosesnya, dan itu kita lihat betul-betul komitmen dari pemerintah daerahnya untuk memang memastikan proses pembelajaran jarak jauh berjalan dengan baik ini, itu betul-betul ada gitu ya. Jadi ada dukungan buat guru, ada dukungan buat orang tua, kemudian ada upaya-upaya juga untuk menjaga kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan, dan saya yakin pasti bukan cuma ini. Ini kan saya bisa cerita karena memang bekerja intens gitu ya dengan Jakarta, dengan Jawa Tengah, Bantaeng, Bandung. Nah, tapi secara umum pasti banyak contoh-contoh lain, Barin, di mana memang ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tuh melakukan sesuatu. Kita perlu kumpulkan aja terus gitu ya, contoh-contoh. Memang ini ada contoh yang masih kesulitan, masih masalah, ini ada contoh-contoh yang baik dan bisa melakukan sesuatu, dan kemudian kita sebarkan gitu narasinya sehingga bisa saling belajar, mengadaptasi inovasi yang sukses dan seterusnya. Nah, setelah pandemi ini, apakah sistem pembelajaran yang blended ini akan berlangsung terus, Mbak? Artinya online dan offline, atau kalau Mbak Ella sendiri melihat mungkin sebaiknya? Kalau saya, karena saya percaya sama pentingnya blended gitu ya, dan saya lewat berbagai organisasi ya, di Sekolah.mu, di Keluarga Kita, dan Kampus Guru Cikal sudah bekerja dengan ribuan sekolah dan melihat betapa sebetulnya teknologi ini kalau didaya gunakan dengan baik itu bisa sangat amat berdampak positif pada anak. Maka saya tentu berharap bahwa blended ini akan terus jadi kebiasaan dan budaya baru gitu untuk kepentingan muridnya. Nah, kalau apakah akan langsung bisa diimplementasikan oleh semua sekolah? Prediksi saya tidak gitu ya. Akan ada sekolah-sekolah yang memang ya karena sekarang masih kesulitan gitu ya, pada saat menggunakan teknologi pun itu mungkin aksesnya masih susah, ya itu nggak mungkin untuk mempertahankan blended gitu ya. Kemudian ada lagi sekolah tipe kedua nih, dia pakai teknologi tetapi pakai teknologinya dengan cara yang salah. Jadi kelihatannya keren, pakai aplikasi dan sebagainya, tetapi sebetulnya secara prinsip pedagogi itu penerapannya nggak efektif. Nah, itu juga misalnya ya, Mbak? butuh Misalnya, dukungan. Seperti apa? Misalnya ya pakai teknologi tetapi cuma untuk ngasih tugas aja yang sifatnya satu arah gitu ya, atau pakai teknologi cuma buat try out ujian aja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya teknologi itu kan nature-nya dia bisa membuat konten pembelajaran lebih menarik, dia bisa membuat anak-anak bisa berkolaborasi lewat jarak jauh dengan bukan hanya teman sekelasnya, tapi dari murid-murid dari berbagai sekolah dan berbagai daerah. Teknologi itu bisa memberikan umpan balik. Jadi banyak fitur-fitur teknologi yang seharusnya digunakan malah tidak digunakan gitu ya. Tetapi menggunakan teknologi itu kalau istilahnya di Kampus Guru Cikal tuh kopong gitu ya. Jadi keren di luar tapi sebetulnya rapuh di dalam gitu ya. Teknologinya ada tapi pedagoginya nggak memadai. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang memang ya secara teknologi itu sebetulnya terbatas, tetapi secara pedagogi kuat. Dan ini juga banyak saya lihat. Jadi dia teknologi itu kan bukan cuma aplikasi ya. Jadi guru datang, guru kunjung pun itu sebetulnya ya teknologi, ngebagiin lembar kerja, materi-materi non digital pun itu bisa jadi metode yang sangat efektif. Nah, itu ini sebenarnya yang mudah-mudahan buat kedepannya kita bisa lengkapi dengan teknologi yang harganya murah, terjangkau gitu, sehingga pada akhirnya pedagogi yang sudah efektif ini akan menjadi makin kaya dengan teknologi. Nah, itu jadi dan kelompok terakhir tentu yang tadi saya bilang praktek baik, yang teknologinya udah memadai, pedagoginya juga sudah kuat. Itu yang sekarang pun bahkan sebelum corona pun mungkin sudah mempraktekkan blended learning dengan baik gitu ya. Di saat corona online-nya baik dan seterusnya akan baik. Nah, jadi memang ada 4 kelompok lembaga ini yang masing-masing perlu dapat dukungan yang berbeda kira-kira. Dan itu yang kami rencanakan akan dilakukan juga kalau sama Kampus Guru Cikal, Keluarga Kita, dan Sekolah.mu. Itu sangat bergantung sama guru ya Mbak ya. Artinya kreativitas dan motivasi untuk memajukan dan menciptakan sesuatu yang menarik gitu ya. Karena kan dari survei UNICEF sendiri
sekitar 69% murid merasa jenuh, merasa bosan gitu ya dengan belajar online. Artinya nih there's something wrong gitu ya dengan sistem pembelajaran online. Kalau 60% siswa mengatakan bosan, artinya kan sebagian besar guru tidak mempraktekkan sesuatu yang tadi Mbak Ella sampaikan ya, yang lebih menarik, lebih inovatif, lebih kreatif begitu. Jadi Iya, bingung deh nih ya kan, menyedihkan iya, sekali gitu. iya. Jadi Tapi bahwa fakta, apa? data itu kan berbicara, faktanya demikian bahwa siswa ternyata 70% lah hampir masa jenuh gitu ya. Nah, ini gimana memotivasi guru selain yang sudah dilakukan Mbak Ella di lingkup organisasinya gitu ya? Iya, kalau Kemdikbud itu ada beberapa program juga yang saya tahu, guru berbagi, ada portalnya gitu ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan guru juga yang dilakukan online, dan itu kalau dengar dari guru-guru yang juga ikut program Sekolah Lawan Corona di komunitas guru belajar, kemudian juga mengikuti program itu cukup efektif untuk menjangkau banyak guru dan banyak sekolah gitu. Jadi memang kalau sudah 100% belum, tetapi saya lihat sebenarnya upaya-upaya untuk terus mendukung guru itu juga ada. Nah, ya media seperti ini gitu ya yang menceritakan berbagai inovasi, kemudian melakukan sesuatu juga untuk menyebarkan ya kabar baik maupun masalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, itu juga sangat membantu. Korporasi, banyak juga upaya-upaya gotong royong lain gitu ya, kolaborasi untuk pelatihan guru, untuk kemudian pendidikan orang tua dan sebagainya, itu saya rasa sesuatu yang perlu dilanjutkan terus. Oke, iya. Menarik sekali ya percakapan. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya, barangkali apa namanya prediksinya Mbak Ella ini gimana setelah COVID ini? Apakah karena kan memori manusia itu kan singkat gitu ya, pasti mereka akan lupa nih beberapa bulan kemudian gitu tentang kejadian ini. Artinya kembali lagi back to nature gitu ya, kembali ke apa namanya paradigma lama gitu ya. Nah, seberapa optimis ya Mbak Ella bahwa kita belajar banyak dari pandemi ini untuk sistem di pendidikan kita? Aku optimis kok, Oh gitu. optimis bahwa semakin banyak praktek-praktek baik dan inovasi yang akan muncul, dan optimismenya bukan tanpa dasar karena ya selama selama bertahun-tahun ini kerja, kemudian melihat bahwa perubahan yang terjadi dari Maret sampai November ini ya udah 8 bulan ya, berarti itu juga signifikan sekali gitu ya, terlihat makin banyak guru yang semangat belajar, makin banyak guru yang bersemangat berbagi, makin banyak lembaga yang kalau dulu mungkin kita di sekolah.mu itu untuk meyakinkan bahwa ini integrasi digital ini penting, blended learning itu baik, kemudian kita kerja sama keluarga kita, pendidikan keluarga itu penting gitu ya, memberikan pelatihan pada orang tua itu proses meyakinkannya agak butuh waktu gitu Mbak Rin. Kalau sekarang itu ibaratnya mereka dengan motivasi sendiri gitu ya, lembaga-lembaga itu banyak sekali yang memang ingin meningkatkan kapasitasnya, ingin meningkatkan kompetensi gurunya untuk kemudian bisa melakukan transformasi ini dengan baik. Jadi saya yakin insya Allah kalau banyak yang mendukung ekosistem pendidikan ini, makin banyak yang ambil peran dan bekerja untuk mendorong perubahan, sekali lagi bukan cuma perubahan di kebijakan gitu ya, tapi ya perubahan di lapangan gitu, guru, orang tua, muridnya sendiri dan sebagainya itu pasti walaupun susah gitu ya masa ini, tapi akan banyak hikmahnya yang bisa mendorong perbaikan ke depan. Oke, ya menarik sekali Mbak. Baik, terima kasih loh Mbak Ella Makasih banyak, aku bincang-bincangnya. makasih Iya, Mbak Rin. Terima sama-sama. kasih, sampai ketemu ya. Iya, Yuk, saya take akhiri care. ya. Thank Assalamualaikum. you. Iya, thank Bye-bye. you.